Gelombang elektromagnetik. Gelombang adalah bentuk dari getaran yang merambat pada suatu medium. Jadi, gelombang elektromagnetik mempunyai pengertian gerak gelombang yang tidak memerlukan medium pengerantara dalam perambatannya. Gelombang tersebut termasuk jenis gelombang magnet yang menjalar secara bersamaan. Adapun definisi menurut teori Maxwell atau teori-teori yang mendasari hipotesis terhadap gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. 1. Hukum Coulomb dan Gauss yang menyatakan bahwa muatan listrik statis menimbulkan medan listrik di sekitarnya. 2. Hukum Biot sampai Schwarz dan Ampere menyatakan bahwa muatan listrik mengalir atau arus listrik menimbulkan magnet di sekitarnya. 3. Hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Spektrum gelombang elektromagnetik. Ukuran spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi terkecil hingga terbesar adalah 1. Gelombang radio, 2. Gelombang televisi, 3. Gelombang mikro, 4. Radar, 5. Sinar inframerah, 6. Sinar tanpa asal cahaya, 7. Sinar ultraviolet, 8. Sinar X, 9. Sinar gamma atau disimbolkan dengan Y. Susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya disebut spektrum elektromagnetik. Gambar gelombang atau diukur dalam satuan M mencakup kisaran energi yang sangat rendah dengan panjang gelombang tinggi frekuensi rendah seperti gelombang radio sampai ke energi yang sangat tinggi dengan panjang gelombang rendah dan frekuensinya tinggi seperti radiasi X-ray dan gamma ray. 1. Gelombang radio. Gelombang radio dikelompokkan menurut panjang gelombang atau frekuensinya. Jika panjang gelombang tinggi, maka frekuensinya rendah. Atau sebaliknya, frekuensi gelombang radio mulai dari 30 kHz ke atas dan dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat pengantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena pula. Kamu tidak dapat mendengar radio secara langsung, tetapi penerima radio akan mengubah terlebih dahulu energi gelombang menjadi energi bunyi. 2. Gelombang televisi. Gelombang ini merambat lurus dan tidak dapat dipantulkan oleh lapisan atmosfer, sehingga diperlukan stasiun penghubung atau relay yang terletak pada tempat tertinggi atau satelit sebagai penghubung. 3. Gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave adalah gelombang radio dapat frekuensi paling tinggi yaitu di atas 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda itu. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan menjadi panas selama waktu yang sangat singkat. Proses ini yang dinamakan dalam microwave oven untuk memanaskan makanan dengan cepat dan ekonomis. Gelombang mikro juga dimanfaatkan pada pesawat radar atau radio detection
and tracking. Radar berarti mencari dan menentukan jejak sebuah benda dengan menggunakan gelombang mikro. Pesawat radar memanfaatkan sifat pemantulan gelombang mikro karena dapat merambat gelombang elektromagnetik. Coulomb sama dengan 3 kali 10⁸ meter per sekon. Maka dengan mengamati selang waktu antara pemancaran dengan penerima. 4. Radar atau radio detecting and tracking digunakan untuk pemancaran dan penerima gelombang elektromagnetik. Digunakan bandara untuk mendeteksi adanya pesawat terbang atau meninggalkan bandara. 5. Sinar inframerah. Sinar inframerah meliputi daerah frekuensi 1011 Hz sampai 1014 Hz atau daerah panjang gelombang 10⁻4 cm sampai 10⁻1 cm. Jika kamu memeriksa spektrum yang dihasilkan oleh sebuah lampu pijar dengan detektor yang dihubungkan pada miliamperemeter, maka jarum amperemeter sedikit di atas ujung spektrum merah sinar yang tidak dilihat tetapi dapat dideteksi di atas spektrum merah itu disebut radiasi inframerah. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena benda dipanaskan. Jika setiap benda panas pasti memancarkan sinar inframerah. Jumlah sinar inframerah yang dipancarkan tergantung pada suatu suhu dan warna benda. 6. Cahaya tampak. Cahaya tampak sebagai radiasi elektromagnetik yang paling dikenal oleh kita dapat didefinisikan sebagai bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang tampak inervasi gelombang tergantung warnanya, mulai dari panjang gelombang kira-kira 4 kali 10⁻7 meter untuk cahaya violet ungu sampai 7 kali 10⁻1 meter untuk cahaya merah keunguan. Cahaya salah satunya adalah pengguna laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. 7. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet mempunyai frekuensi dalam daerah 1015 Hz sampai 1016 Hz atau dalam daerah panjang gelombang 10 sampai 8 meter 10 sampai 7 meter. Gelombang ini dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik. Matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Lapisan ozon yang ada dalam lapisan atas atmosfer yang berfungsi menyerap sinar ultraviolet dan meneruskan sinar ultraviolet yang tidak membahayakan kehidupan makhluk hidup di bumi. Sinar X. 8. Sinar X mempunyai frekuensi antara 10 Hz sampai 10 Hz. Panjang gelombang sangat pendek yaitu 10 cm sampai 10 cm. Meskipun seperti itu, tapi sinar X mempunyai daya tembus yang kuat. Dapat menembus buku tebal, kayu tebal, beberapa sentimeter, dan pelat aluminium setebal 1 cm. 9. Sinar gamma. Sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10 Hz sampai 10 Hz
atau panjang gelombang antara 10 cm sampai 10 cm, daya tembus paling besar yang menyebabkan efek yang jika diserap oleh jaringan tubuh. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat-sifat berikut. 1. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruangan tanpa medium. 2. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. 3. Gelombang elektromagnetik tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik. 4. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan, refleksi, pembiasan, refraksi, pemantulan, interferensi, pelanturan, difraksi, pengutupan, polarisasi. 5. Perubahan medan listrik dan medan magnet menjadi secara bersama sehingga medan listrik dan magnet sefase dan berbanding lurus.